Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 bulan 11 di pagi hari. Jam sebelum pembukaan market ya. Jadi ini di pagi hari direkam tanggal 22 bulan 11, transaksi untuk tanggal 21 ya. Baik, teman-teman, sebelumnya silahkan teman-teman dibaca dulu. Sambil dibaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super thank gift ya. Terima kasih sekali. Semoga apa yang teman-teman berikan dikalikan 10. Terus yang telah memberikan doa juga terima kasih. Doa itu adalah senjata paling utama. Yang telah memberikan like, subscribe, terus komentar, terus yang nge-share juga terima kasih. Tanpa teman-teman video ini tidak akan berarti ya, dan tidak akan bermanfaat. Baik teman-teman, langsung saja ya, kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, beli saham itu di bawah bukan di atas ya. Walaupun kita nggak tahu bawahnya, minimal kita beli di agak-agak lembah dikit dah gitu ya. SCMA ya. Atau sendiri kan ada yang udah di bukit, ada yang di lembah kan. Nah teman-teman, makanya butuh yang namanya garis 3 SCMA. SMA ini keren banget, ini udah membentuk apa coba? SCMA dulu sebentar, kita lihat posisinya dulu teman-teman. Ini teman kita nyangkut di 128. 128 di mana? 128 ya, dia teman-teman kita di area murahnya. 128 di area murahnya kemarin sudah menyentuh di harga tertentu di undernya di 119, artinya sudah mulai ke atas ya. 119-nya adalah ini terbawahnya teman-teman ya selama 1 tahun ini. Untuk 3 tahunan coba lihat ya, terbawah selama 3 tahun 119, terbawah selama 5 tahun ya 1112 ada situ ya, terbawah selama 10 tahun ya. Nih 110 lah ya, saya sini nih ya, 110. Ini ada nih 117 ya. Nah teman-teman perhatikan untuk SMA, garis yang saya gariskan di sini nih udah terlewati ya. Nah, kenapa terlewati? Karena gap di situ, tapi terlewatinya sama candle si kepala merah ya. Kalau udah si kepala merah berarti dia menunjukkan dia akan ke arah sini teman-teman. 126. Ini secara candle dulu ya. Nah ini udah mulai ketembus nih sama shadow, cuman saya nggak cabut ya. Kenapa? Karena belum tertembus sama body ya. Ya juga sama nih, 117-nya belum tertembus sama body. Andaikan dia tidak ke sini ya biarin aja lah. Yang penting sudah mulai ada pantulan ya. EMA 10 masih ada di bawah dan harga masih ada di bawah. Walaupun kita sudah masuk, tetapi ini sebenarnya belum uptrend dulu teman-teman. Tapi tahanan udah kuat nih. Dia nih tinggal ke bawahin lagi aja. Ke bawahin lagi kembali lagi mungkin ke angka 120 ya, atau enggak 119, mungkin itu akan lebih baik lagi ya. Biarkan si SMA ini menemukan jalannya dulu. Karena kenaikannya sudah diketahui nih, saat 126, 128, 133, 138, 146 sama 150. Ini belum ketembus nih 150-nya nih. 150-nya belum kita 1 tahunan deh. Untuk SMA ini kita lihat 1 tahunan harga tengahnya itu 140 150 ya. Jadi saya aja menargetkan hanya ke harga tengahnya aja. Andaikan dikasih lebih ya bersyukurlah gitu kan. Saya aja menargetkan harga tengahnya. Untuk jangka pendeknya 128 masih bisa ketemu teman-teman. 128 ya masih ya, ini tinggal satu tarikan doang 128 ya. Nah untuk isian bagaimana sementara ini? Kemarin kan sempat si Bandar Poren ini benar-benar melakukan penjualan. Si Poren benar-benar ngejual secara masif ya. Nah per hari kemarin teman-teman perhatikan tanggal 21 Novembernya ternyata si bandar lokal sudah mulai ngambil. Ada YP, ada CC, ada P, ini broker lumayan teman-teman ya. Kalau YP kan nyaru ya antara Poren ada gitu loh, bandar lokal ada, Rita juga banyak di sini ya. PD juga sama, CC juga sama ya.
Tapi di sini terdeteksi bahwa si bandar lokal akumulasi per hari kemarin ya. Jadi tingkat kenaikannya sudah mulai terlihat gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, 128 kejemput, tenang aja teman-teman. Saya juga mengendalikan ke 151 kok teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang nyangkut di 150 kurangin aja sampai ke angka 5 tik aja, berarti 150 kurangin 5 tik 145an ya. Nah, mungkin bisa kejemput teman. Yang di 145 kurangin aja 5 tik juga 140an lah. Mudah-mudahan kejemput ya. Maksudnya kalau nggak kuat dia kejemputnya sama shadow aja gitu ya. Oke, kita lanjut. MPPA. MPPA ada yang nyangkut di 86 dan hanya menanyakan untuk updateannya aja. MPPA ini garis yang saya gariskan sudah ketemu ya untuk gapnya ya, untuk penurunannya. Sekarang bagaimana? Sekarang dia lagi menuju ke bawah dulu sementara, tapi tanda-tanda kenaikannya sudah diperlihatkan. Kemana nih? Ada sikap pelan merah juga di angka 84-nya. Tapi sekarang lagi posisi downtrend dulu teman-teman ya. Ini MA10 masih berada di atas candle ya. Tunggu aja sampai ke area 70-nya. Kenapa? Di sini ada yang namanya si ekor merah. Ini adalah area wajib untuk ditembus ya di 70. Jadi kalau dia ke 70 biarin aja untuk menembus PR-nya ini secara candle ya. Nah, targetnya masih teman-teman 141 belum kekejar juga. Terus bagaimana dengan isiannya? Bandar foreign cenderung ngambil. Perhatikan semenjak dia melakukan penjualan di tanggal 13 dan tanggal 15-nya ngambil dua kali sama 18. Ada pembuangan dan 19-nya, dan ini ada pengambilan lagi 2 hari walaupun berapa nih? 150 juta. Ini berapa ngambil? 750-an ya, 750-an. Kita cek and recheck dia keluarnya berapa? 700 juga. Kita cek and recheck di sini ya, tanggal 15 November. Siapa yang beli untuk foreignnya? 15 November. Mana 15? Nah, Jumat ketemu Jumat. Sini ada CC AIKZ. Perhatikan apakah dia beli atau tidaknya, nanti teman-teman perhatikan di rumah ya. Ini dia beli 280, jual 223. Berarti masih ada sisa. Tinggal 56 ribu lot lagi ya. Tinggal sedikit lagi nih. Ya mudah-mudahan sih dia harusnya CC suka jualan di atas ya. Tinggal B2 aja jualan di antara shadow ini nih. Dia mempertahankan. Jadi kalau dia ke arah 69 nggak jadi masalah teman-teman ya, selagi dia menjemput PR-nya. Tapi kalau jeblos ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa berbesar hati, bisa sampai ke 55. Kenapa? Di sini kan ada si ekor merah sama gap nih. Mereka itu turun untuk menjemput kewajibannya. Nanti kalau kewajibannya sudah terpenuhi ya dia bisa ke atas gitu ya. Kan di sini juga terlihat jelas foreign itu sudah mulai ke atas, cuman ada cumannya. Perhatikan bandar lokal lagi ngejual. Nah, ini ngejual 3 hari ini ngejual. Ya mudah-mudahan sih ngejualnya nggak terlalu rame ya. Maksudnya nggak terlalu mendistribusikan barang secara besar-besaran lah gitu. Nah, targetnya di penurunan 70 dulu deh. Kalau 70 dulu sudah mulai terlewati baru kita bahas lagi ke bawahnya. Ini tanggal 21 ya. Nah, ini yang nerima teman-teman kita teman-teman ya. Makanya kan teman-teman kalau yang mau average tunggu aja sampai nanti si MA-nya sudah mulai di bawah candle lagi. Mungkin itu akan menjadi target untuk average-nya ya. Kalau ini kan masih di atas, artinya masih downtrend, masih ada kemungkinan downtrend lagi teman-teman. Alasannya apa? Alasannya si bandar lokal sudah mulai jualan kembali. Cuman si foreign kembali terakhir ngambil. Ini foreign terakhir ngambil nih. Siapa yang ngambil? Ada si AI ya. Si AI ngambil tapi CC masih jualan. Jadi bagus teman-teman, harus selalu silih berganti nih ya. CC keluar, AI masuk gitu. Jadi si foreignnya nggak habis-habis ya. Oke teman-teman, untuk MPPA seperti itu ya. Jadi tunggu aja konfirmasi di 70-nya karena lagi posisi si MA10-nya masih berada di atas candle. Lanjut ada KF. Ini KF nyangkut di 725 karena ada berita dari IDX katanya mau rebound ke 800-an gitu ya. Nah, ini juga teman-teman untuk KF ini sudah secara candle ya sudah mulai di atas candle. Perhatikan
Nah, ini juga sudah mulai membentuk si kepala merah, teman-teman. Kalau si kepala merah sudah di sini, biasanya berdasarkan hukum si kepala merah harusnya ke atas ya. Nah, target saya tanggal 14 bulan 11 baru kemarin berarti ya. Baru beberapa hari yang lalu ini dibahas berarti ya. Nanti teman-teman ke depannya apabila belum atau sudah melewati area garis yang saya gariskan di 630, teman kita punya barang dia berapa? Di 725 ya. 630 terlewati, kasih tahu saya aja, kabarin saya aja, karena ini adalah area yang harus ditembus juga gitu. Makanya kemarin juga emang iya di angka berapa nih? 617 ya. Berapa? 610-an ya. 610-an ya. Nah, 608 lah. 608 udah mulai ke atas nih, tanda-tanda ke atas sudah ada ya. Terus bagaimana dengan isiannya? Lihat, perhatikan poren. Poren sudah ngisi teman-teman, kecil-kecil sudah ngisi ya, mulai dari tanggal 12 November. Cuman dia tidak signifikan, dia sempat libur nih, sempat liburan ngisiannya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada teman. Kalau teman-teman nyangkut di angka 725 ya, 725. Nah, area sini ya, 75 area sini. 75 kejemput teman-teman. Saya aja menarikan ke angka 855 ya. Nah, ada target 940 sama 1000 nih. Ini emang sih harga wajarnya si KP ini PR rasionya negatif gitu. Cuman secara candle ya, secara candle sih udah mulai ke atas ya. Terus si bandar lokal, si poren juga sudah mulai ngisi ya nih. Sudah mulai agak ke atas sedikit, cuman ya bandar lokal lah yang menjadi penyebab ini terus turun. Lihat, perhatikan bandar lokal. Merahnya pekat, ada hijau 3 kali, ngebuang lagi lebih besar lagi, ngambil lagi, ngebuang lagi. Jadi ini belum ada kestabilan dari pungutan bandar lokal. Kalau poren sudah mulai mungut ya. Lihat, perhatikan beberapa hari sudah mulai mungut. Kita perhatikan deh tanggal 12 November. 12 November kita lihat untuk poren ada CC ya, 1400 ngambil. Dia jual enggak? Dia jual 561, artinya si CC juga sudah mulai ngambil tapi jual secara sedikit-sedikit. Nah, kemarin dia menyentuh harga yang saya tetapkan di 629. Cuman saya bilang kalau sama shadow tidak berpengaruh ya, harus sama body. Nah, dia ngasih tanda lagi ke arah yang seekor merah lagi nih. Ya, di angka 612 artinya dia mau ke atas. Secara tahanan udah bagus. Cuman apabila dia jebol lagi, ini karena PR yang harus dikerjakan teman-teman nih. Inilah PR yang harus dikerjakan di 569 ya, bisa ketembus dalam bulan ini ataupun tahun ini ataupun nanti setelahnya dia akan harus ketembus ini ya. Terus di 535-nya juga harus ada PR lagi di situ, 535 530-an lah ya. 530-an dulu. Nah, 530-an ya. Mudah-mudahan bisa kejemput juga. Kenapa? Untuk menuntaskan PR. Jadi kalau sudah PR sudah tuntas ya, mereka kalau naikin enak gitu teman-teman ya. Jangan sampai mereka mengerjakan PR-nya ditunda-tunda lagi. Ini tanda-tanda ke atasnya sudah ada. Jadi teman-teman kalau di 725 masih kejemput lah, aman teman-teman. Apalagi poin sekarang sudah mulai masuk, walaupun tanggal 21-nya libur tidak ngambil ya. Teman CC masih ada di dalam, artinya CC suka baik teman-teman ya. Harusnya kalau yang di atas ribuan si BK enak tuh yang ngambilnya ya. Ada B-chip, beda B-chip ya. Ini B-chip. Wah, B-chip udah dikit lagi nih menyentuh, sudah menyentuh sama shadow. Oh, bukan, ini target ya. Ini target saya waktu dulu ya. Ini target sudah terpenuhi teman-teman ya. Yang dulu tanggal 23/8 udah terpenuhi, dan ini adalah target selanjutnya. Target selanjutnya saya pikir kita tanggalin sekarang aja deh. Kita hapus, mana? Kita hapus, kita edit dulu deh. Ini target kedua berarti ya. Target kedua tanggal 22 ya. Tanggal 22 bulan 11. Kita targetkan lagi di area sini teman-teman. Nah, di area sini adalah target selanjutnya. Perhatikan teman-teman, ketika di sini kan si kepala merah juga sama kejemput. Perhatikan si kepala merah di sini teman-teman. Nah, ini adalah area hanya terlewati aja. Kalau sudah terlewati, kalau sudah sama shadow ya. Saya bilang kalau shadow belum, makanya terlewati sama body mungkin akan lebih baik.
Nah ini target yang penurunannya sudah terlewati, kita hapus aja ya. Nah oke. Mudah-mudahan sih bisa ke atas ya, ke target kedua ini di tanggal 22 bulan 11 hari ini ditulisnya. Cuman ada cumannya. Jadi pengambilan kemarin bandar lokal itu adalah mengambil daripada poren keluar dan bandar lokal keluar. Maaf, masuk. Di sini seperti biasa poren keluar, tapi di sini di up di atas ya. Tapi tetap sementara ini bantuan harus ada datang daripada poren. Poren ngumpulin barang dulu, memaaf harga barang-barang sama bandar lokal juga sama memaaf harga beli dari poren, dan poren berhasil jualan dengan sangat baik teman-teman ya. Jadi per tanggal 21 itu si poren jualannya keren banget, lihat nih ya, 2 hari 20-21 ya. Perhatikan tidak ada pengambilan sama sekali, artinya ini pure dia ngejual di harga tinggi. Beda dengan kalau di sini ngambil contohnya dia sebentar kita belum lihat grossnya ya. Nah ternyata si Cece itu sempat ngambil, karena pas sempat ngambil mungkin bisa memaaf harga ya, atau sekalian mengaverage langsung memaaf harga. Jadi ada kemampuan seorang bandar poren untuk mengangkat harga, nanti setelah itu dia jual. Makanya kalau poren-poren lagi yang memarkup harga ya, kadang-kadang suka shadow, atau dia kalau lagi poren lagi jualan ke bawah, kadang-kadang ada shadow dari bawah. Itu tanda-tandanya mereka itu average dulu teman-teman, baru dia istilahnya keluar dengan untung ya. Nggak mungkin mereka itu keluar dengan buntung gitu ya, karena mereka kan ngambil satu tick aja kan dari berapa persen, dari miliaran kan berapa juta teman-teman, ratusan juta malahan gitu ya. Nah untuk PBC ini BVIC BVIC Bank Victoria. Jadi sementara kenaikan ini dimaaf sama bandar lokal dan poren keluar. Kita lihat deh bandar lokalnya siapa yang ngambil. Ini ngambil, ini habis ngambil dari sini ya, dari tanggal 14 November. 14 November siapa yang ngambil untuk bandarnya. Ada CC, YP, XC, PD, KK. Mungkin CC sama YP ditambah PD sama KK ya. Teman-teman kita sudah mulai pada ngambil ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa nyampe ke si bandar lokalnya belum jualan. Yang ngambil bagus teman-teman ya, ngambil bagus teman poren set. Nah mudah-mudahan juga sih nanti kalau dia sideways dia mau menembus, ini agak susah ditembus mungkin ya teman. Kalau sini gampang sebenarnya, kalau nembus gini nih ini gampang nih ya, ke atasnya. Cuma hati-hati aja, area-area ini udah bagus semua teman-teman. Ini udah keren banget nih. Tahanan keren semua ya teman-teman, tahanannya keren semua, artinya lagi menuju uptrend ya. Tahanan keren semua ya. Mudah-mudahan si BVIC ini ada sedikit koreksi di atas, cuma nanti si poin ngambil. Nah itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Contohnya udah break dari sini nih, break terus dia koreksi aja, terus si poin ngambil lagi sedikit-sedikit, walaupun si bandar lokal jual nggak jadi masalah, yang penting dia sideways atas mereka jual nggak jadi masalah. Nanti setelah itu biasanya udah jualan, nanti mood lagi tuh, dia suka nurunin dikit gitu ya. Nah setelah terkumpul dia akan memaaf harga lagi, dia bisa ke atas. Kita cek deh BVIC ini posisinya di mana. Oh KF dulu teman-teman, sebentar ya. Ini lupa sih KF posisinya di mana. KF 1 tahunan dalam posisi murah ya teman-teman. Udah masih 10 tahunan dalam posisi murah banget, tapi lagi downtrend, tapi tadi ada kenaikan ya. Nah sekarang BVIC BVIC dalam posisi untuk 10 tahunan lagi menuju ke atas teman-teman. Di harga murahnya sudah tersentuh di 55-nya. Di sini 55-nya nih. Nah, kemarin enggak sentuh ke 64 ya. Dia tidak mau ke 55 tapi langsung ke 64 dan lagi menuju ke atas. Target itu kalau ke tengahnya aja 189. Dan ini hati-hati teman-teman. Paling tinggi itu cuma 300 ya, jangan lebih daripada 300 ya, karena udah over ya. Jadi teman-teman lebih baik kalau target jangan ke 300 lah, turunin aja lah 250, 200, 290 ya. Karena sudah mulai harga tertingginya 305 sama 320-an ya. Kalau sekarang lagi menuju ke atas ya terima teman-teman ya. Kalau lagi menuju ke atas ya udah terima aja teman. Ini udah bagus teman. Oh ini kalau kata saya ini bagus banget teman-teman untuk BVIC ini ya. Dia cenderung dia kalau sudah di lembah langsung ke atasin, nanti kelembahan lagi. Cuma ini kadang-kadang penurunannya emang agak lama ya. Kenaikannya sebentar, membutuhkan waktu sebentar, cuma pas penurunannya agak lumayan lama ya. Nah itulah menjadi
daya tarik tersendiri ini buat BVAJ ini ya. Oke, untuk BVAJ seperti itu. Jadi kalau dapat harga di bawah ya teman-teman beruntung. BVAJ udah seperti itu. Terus ada BBYB, BBYB ya, BBYB, BBYB. Wih, BBYB udah keren nih. Kerennya kenapa? Nih satu, semua yang ditembus ketembus kembali ini kayaknya nggak jarang ada yang nanyain lagi ya. Jadi nih tembusan nih. Pertama akan saya hapus dulu ya. Ini target yang saya targetkan untuk kenaikan ya. Sini ketembus ya, udah saya hapus. Terus ini juga ada kenaikan lagi nih ya. Ini kenaikan lagi, udah saya hapus ya. Nah, ini teman-teman perhatikan untuk karena jarang ada yang nanyain kayak ini. Ini target tapi udah saya tulis di sini 319 ya targetnya itu. Nah, juga sama nih 312 juga target. Nah, ini mudah-mudahan sih dia kalau dia koreksi akan lebih baik lagi. Jadi semua yang ketembus semua di satu ketembus 1 2 ketembus ya. Artinya semua sudah ketembus, tinggal target di 320 aja untuk BBYB ini. Target penurunan juga sini udah ketembus juga ya. Udah semuanya udah ketembus. Gimana dong teman-teman ya? Udah ketembus begini. Ada satu penurunan di 209 belum ketembus ya. Nah, dia juga meninggalkan jejak di angka sini teman-teman. Ini juga meninggalkan jejak di angka 232-nya. Hati-hati ya. Kalau dia koreksi akan lebih baik lagi teman-teman ya. Ini kenaikannya tidak seperti biasanya. Biasanya kan step by step, sekarang langsung peng ke atas ya. Hati-hati aja. Tapi ada tapinya, ternyata kenaikan ini diiringi dengan si bandar untuk ngambil. Jadi kemungkinan ke atasnya bisa ke teman ke 321-nya ya, mudah-mudahan. Ini harga bandar. Ini harga bandar. Jadi teman-teman kalau sudah harga bandar udahlah ini hak prerogatif daripada bandar gitu ya. Kita lihat untuk BBYB Bang Neo, kalau udah naik beng gitu sekalian ya, naik keren ya. Jadi selama 10 tahunan ini yang kata panjang ya. Ini adalah harga rendah, masih rendah teman-teman. Untuk harga itu masih rendah. Karena sempat dijual di harga 2.500 ya. Pada sempat di harga 2.500. Jangan tinggi-tinggi, ya ke 400 saja dulu lah gitu ya. Saya aja melarikan ke angka berapa ini? Hanya 320 dulu ya. Ini masih dikuasai. Ini bandar ya teman-teman. Ini harga bandar, BBYB masih harga bandar. Jadi terserah bandar ya, bisa ke atasin bisa teman-teman. Kalau ke atasin kan baru berapa persen ini? Masih ada 22%, lebih 25 lah. Masih ada kesempatan 3 candle lagi, 3 candle tinggi. Cuman mau diambil enggak sama dia gitu kan. Kalau mau diambil berarti kan masih kesempatan dua kali candle lagi sekitar ke 70%-an ya. Hati-hati aja rawan di 70%-an. Lebih baik kalau udah di 70%-an teman-teman sudah mulai istilahnya mengurangi posisi ataupun siap-siap untuk out dulu gitu ya, atau enggak untuk tahan diri dulu. Karena nanti ya kalau dia bagus mau niat ke atas artinya harus ada koreksi. 70 100 itu harus ada koreksi teman. Kalau udah koreksi enak tuh. Koreksi, lihat perkembangannya si bandar lokal beli atau tidak. Nah, ini teman-teman kalau yang baru beli ya, baru beli usahakan teman kalau udah segini nih, udah naik segini, oke. Mungkin ada kesempatan 3 kali lagi ya ke atas, bisa ke arah atas lah gitu ya. Cuman perhatikan juga ketika dia ke bawah. Teman-teman harus memperhitungkan. Oke, saya ngambil di sini, apa rencana teman-teman? Kalau dia turun bagaimana? Apakah teman-teman mau rencananya cut loss atau nambah muatan atau bagaimana gitu kan? Dan ditemukan teman-teman kalau BBYB teman-teman istilahnya hanya karena sudah naik tinggi beli, hanya karena udah naik tinggi, lebih baik teman-teman scalpingan aja. Kalau niatnya sudah naik tinggi seperti ini, lebih baik scalping. Beli hari ini harus jual hari ini juga dalam keadaan untung ataupun rugi. Perhatikan kalau scalping lagi begini, isian juga sudah mulai ada, pertanda biasanya pertanda baik teman-teman, biasa pertanda baik ya. Di sini adalah kenaikan dikit mah walaupun sama sedau gitu kan. Makanya besok kalau dia open 29 sekarang open berapa dah? Buka sekarang ya 300 saja. Kalau open 300, buka 300. Tapi dia ke bawahin
tanpa meninggalkan jejak, biasanya jadi sekepala kembar ya. Artinya akan ada penurunan. Tetapi apabila open gap cuy, 300 jadi 300 berapa nih? 305 ya, 302 terus 3 lah. 305 contohnya. Jadi open gap dikit ya, jadi ada 300 bawah 1 tik atau 2 tik. Terus dia ke bawahin jadi merah. Mau ke arah mana gitu, contohnya ke arah setengahnya itu juga nggak jadi masalah ya teman. Itu tandanya dia mau ke atas karena lagi posisi uptrend. Biasanya seperti itu. Cuman kalau dia posisi di sini nih, ini kan posisinya si kepala merah ya. Nah, suatu saat dia akan ke atas lagi ya, suatu saat dia akan ke atas lagi. Tapi kalau udah si kepala kembar biasanya suka turun teman-teman ya. Kalau ini si kepala merahnya jadi turun gitu ya. Seperti jadi kadang-kadang seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman memperhatikan average aja gitu, dikit aja bisa kejemput gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini lagi dipungut sama bandar lokal ya. Perhatikan ketika bandar lokal memaaf harga, besoknya langsung jual. Makanya teman-teman kalau udah begini lebih baik teman-teman menjadi scalper aja gitu ya. Itu lebih baik lagi. Walaupun teman-teman nyangkut tapi masih murah teman-teman. Teman-teman masih di harga murahnya ya, 300 masih harga murah. Terus bisa kesempatan bisa ke arah 400 hingga 500 gitu ya. Adalah kesempatan di tahun berapa nih? Tahun 2024 bulan Januari juga udah pernah diangkat gitu ya ke angka 500-an ya. Bisa jadi ke arah situ. Jadi kalau di arah koreksi akan lebih baik lagi. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi ini ada pungutan dari bandar lokal ya, tapi foreign cenderung dia keluar. Di pungutan lumayan teman-teman ini. Ini kenaikannya sekaligus ya. Bagusnya sih naiknya kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Makanya ini kalau ada koreksi akan lebih baik lagi. Oke teman-teman seperti itu ya. BBYB. Lanjut ada Neng Dewi. Neng Dewi. Ada Dewi bagaimana katanya Dewi. Posisi uptrend teman-teman, yang garis yang udah lama kayaknya kagak dibahas nih. Sampai di sini aja nggak ketahuan nih. Kita hapus ya, target kenaikannya sudah terpenuhi. Tinggal target penurunan teman-teman nih. Target penurunannya belum terpenuhi, artinya lagi uptrend dulu. Perhatikan bandar foreign. Bandar foreign ngambil keluar, tapi pengambilan lebih tinggi daripada pengeluaran. Dia bentuknya step by step. Ngambil, contohnya gini nih. Ngambil keluar tapi tidak melebihi pengambilannya. Terus ngambil lagi tidak melihat, ngambil lagi ada penurunan, ngambil lagi ada tapi cenderung dia meningkat, semakin meningkat. Jadi Dewi ini lagi dikumpulin sama bandar foreign dengan cara ngambil keluar sedikit, ngambil lagi. Perhatikan di sini ya, membentuk step by step, membentuk anak tangga. Terus bandar lokal bagaimana? Sama, bandar lokal juga lagi akumulasi terus-terusan. Perhatikan aja penurunan di angka 64 sama 74-nya ya. Dia cenderung akan ke situ, betul akan ke sekali. Sini PR yang harus dikerjakan. Ini juga sudah mulai melengkung seperti mau ke bawah ya. Ini perhatikan teman-teman, ini lagi sideways tapi lagi dikumpulin sama bandar lokal dan foreign. Ini akan terjadi seperti ini lagi, makanya nanti perhatikan aja. Target saya tanggal 5 bulan 9 teman-teman nih. Belum terpenuhi, maka biarin aja. Targetnya di 105 sih, mudah-mudahan ini kalau ada turun-turun ke bawah ya teman, ke 74 ataupun ke 63, artinya mereka mau menuntaskan PR-nya dulu, biarkan saja. Posisinya sekarang ini nanti posisi kan masih rata teman, semuanya rata nih, tapi dalam posisi uptrend, MA 200-nya masih dalam posisi di bawah candle. Nah itu menjadi pertanda baik. Mudah-mudahan sih ini target 105-nya terpenuhi ya. Dan perhatikan teman-teman, karena si foreign sama si bandar lokal lagi akumulasi, jadi teman-teman ini lagi dipermainkan psikologis teman-teman. Kapan naiknya terus aja katanya nih. Sideways terus, padahal si bandar lokal itu lagi mempermainkan psikologis teman-teman ya. Makanya jaga psikologis teman-teman ketika dibawa ke bawah ataupun di sideways agak lama ya. Kecenderungan naiknya ada kalau naik sudah langsung gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk Dewi ini. Posisi Dewi. Posisi Dewi ini kan baru kemarin sore ya, Ini baru tahun 2022 ya, tapi lumayan sih. Nah, ini lagi menuju ke atas, lagi posisi downtrend tahun berapa downtrendnya ini? Tahun 2023 ya. Diturunin
belum kembali lagi ke minimal ke harga tengah juga belum kembali ke harga atas, belum kembali lagi ke harga tengah semenjak tahun 2023 bulan Juli ya. Jadi ada kesempatan ke atasnya ada teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nanti kalau udah naik baru kita akan koreksi lagi. 1 tahunan deh kita lihat posisinya. Ya lagi posisi ke atas teman-teman. Oleh mudah-mudahan ya bisa ke arah 104 atau 105 nya. Untuk Dewi seperti itu, jaga psikologis teman-teman ya. Lanjut ada halo. Halo. Halo, informasinya TS udah keluar diganti dengan II katanya. Nah itu halo teman-teman, kemarin garis yang saya gariskan belum ketembus. Untuk bawahnya artinya dia lagi mau ke atas. Nah ini udah ada pengambilan daripada Poren. Per hari ini Poren ngambil lagi teman-teman. Perhatikan Poren ketika teman-teman ngambil tanggal 18 sama tanggal 24 yang ngambil, tapi dia keluar sedikit-sedikit ya. Ngambil tinggi, ngeluar sedikit-sedikit, sekarang ngambil lagi. Nah, berarti ini diakumulasi tidak secara signifikan ya. Dia hanya hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu aja dia ngambil. Sementara ini mungkin lagi dijagain sama si Poren ya, biar tidak ke bawah lagi ya. Soalnya si bandar lokal ngejual tapi Poren masuk per tanggal 21. Siapa domestik yang keluar? Ada TS ya. TS ngambil keluar terus diambil sama si Poren si II ya. 300.000 2 miliar. Domestiknya tidak terlalu banyak yang ngambil kan, hanya teman-teman kita yang ngambil, cuman ternyata kenaikan ini ditahan sama si bandar Poren teman-teman. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal masih ada di dalam pembuangan, hanya baru 1/3-nya saja, 1/4-nya aja, belum terlalu setengah ya. Kalau setengah mungkin di agak panjang dikit ya. Ini pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran walaupun sudah 2 hari. Mudah-mudahan ini ditahan di AMS 10-nya ya. Kalau ditahan di AMS 10-nya berarti dia mau ke atas. Cuman kalau dia masih mau melihat ke bawah ya nggak jadi masalah sih teman-teman. Soalnya di sini masih ada PR di angka 60-nya ya. Emang sih posisinya lagi downtrend, tapi lagi ditahan sama diambil lah, istilahnya diambil sama pada bandar lokal. Jadi halo ada kemungkinan ke atas ada, karena tanda-tanda kenaikan sudah terlihat teman-teman. Gitu nih. Jadi pinter teman-teman si 76. Ini si bandarnya pinter teman. Saya perhatikan di sini tidak ada si kepala merah, yang ada itu si kepala kembar. Di kepala kembar. Nah ini juga sebenarnya kalau berdempet aja ini jadi si kepala kembar. Saya bilang fix ke bawah ini. Karena harus menutup gap nih. Ini ada gap nih teman-teman. Di 65 gap, ini juga sama gap ya di angka 60-nya. Ada si ekor merah, dia tektok tapi tidak menutup, hanya menutup sama shadow. Saya bilang kalau shadow belum ketutup, makanya ke 60 itu bisa aja terjadi. Paling terendahnya nanti 52 ya, mudah-mudahan seperti yang saya harapkan. 3 ke bawah dulu ya, pinginnya ke atas dulu menuju 76, kalau enggak ke 84 dulu. Kalau mau ke bawah silahkan dah gitu. Ini harga wajarnya 49 sama 239, ini belum dihitung lagi untuk kuartal 3-nya. Kenapa harus dihitung kuartal 3-nya? Biar tahu teman-teman ini dalam posisi ini harga wajarnya dari 49 bertambah enggak. Karena kalau bertambah berarti dia secara LK bagus teman-teman ya. Untuk memperhitungkan bukan soal ini harga tengah atau harga wajar, sebenarnya untuk memperlihatkan juga oh ini pertumbuhan LK-nya baik gitu. Kalau dia turun berarti pertumbuhan LK-nya kurang baik. Jadi si halo ini lagi dipungut sama bandar Poren, dibuang sama bandar lokal. Tapi bandar lokal masih ada 1, 2, 3/4 lagi di dalam lah. Masih banyak teman-teman ya. Jadi kalau dia turun ke 60 itu akan lebih baik untuk menutup PR-nya ya. Lanjut ada KKGI. Ini KKGI tunggu aja di area bawahnya teman-teman ya. Jangan mengambil risiko ngambil sekarang. Kalau ngambil sekarang kejemput. Cuman teman-teman akan lebih maksimal lagi kalau teman-teman KKGI. Sama KKGI itu teman-teman pengalaman di KKGI ya. 2 kali cuan walaupun beberapa kali nyangkut. Saya nyangkut, pernah cerita kan saya di KKGI itu ya. Nyangkut di 500 kejemput, terus beli lagi di angka 400. Nyangkut di 500 jual 600, terus nyangkut di 400, artinya saya beli 400 dulu. Jadi si KKGI itu pernah turun ke 400 saya beli gitu kan.
kan di bawah ke bawah lagi kayak 300 berapa gitu ya. Nah di area 300 berapa ke sini nih. Jadi saya sering beli teman-teman KGI, tapi sekarang KGI udah tahu sekarang saya itu posisinya itu sekitar 360 ya. Saya beli 500 kejemput, saya beli 400 kejemput. Rata-rata saya meningkat. Waktu 500 saya jual di 550. Waktu 400 saya jual di 600-an lah jualnya, 600 kurang ya. Nah, ini juga nanti teman-teman kalau mau ngambil nanti area 470 tengah-tengah dulu ya. Nanti mudah-mudahan sih ada pantulan di area sini. Cuman dari sejarahnya nggak ada pantulan, teman. Jadi pantulannya ketika dia sudah melewati harga murahnya. Nih pertama nih, cuma satu kali doang di tahun 2022 COVID. Setelah itu, setelah normal, setelah dia mencapai harga tertingginya, dia cenderung diturunkan ke harga bawah, ke harga murah. Bukan termurah ya, di harga murahnya. Berapa murahnya? 360, 350 nih. Paling rendah itu kemarin di 328. Waktu ini saya sekitar 550 di sini nih. Saya jual di 550-an lah saya jual. Terus sekarang bagaimana, saya akan menunggu lagi teman-teman di angka 350-an atau enggak 370 lah ya. Ini kalau KKGI berdasarkan harga aja teman-teman bisa juga gak usah pakai candle. Sebenarnya KKGI itu cenderungnya seperti itu ya, kecenderungan dia gunung, bukit, lembah. Nah, teman-teman beli di lembahnya aja antara harga 370, 360 mungkin ya, kalau punya dana lagi nanti kalau dia ke bawah lagi teman-teman beli area karena dia kecenderungannya seperti itu. Ya oke. Seperti itu teman-teman KKGI ya. Lihat, perhatikan juga ini lagi dalam posisi downtrend. Ini si kepala merah sudah ngasih si kepala kamar sudah ngasih tahu. Dan target selanjutnya juga sudah ngasih tahu, saya akan ke 635. Terus saya akan ke angka 688 ya. 600 berapa? 680-an ya. Ya, si Bandar Poren dan Lokal cenderung ngambil, sekarang ngambil tapi lagi dijual dikit-dikit sama Bandar Poren. Bandar Lokal baru ngepaling ngejualnya, sekarang ngambil lagi, kemarin tanggal 21 22 aja udah mulai ngambil lagi. Di saya dua ikan ya, mungkin untuk ditahan biar tidak kena UMA. Nah, Smart Money sudah mulai masuk. Nah, biasa suka ada kenaikan dikit-dikit, mungkin manfaatkanlah itu. Untuk karena setiap penurunan pasti ada kenaikan. Contoh, penurunan naik dikit kan ke arah sini. Naik penurunan naik dikit kan. Nah, mungkin kenaikannya tidak akan setinggi kenaikan sebelumnya. Jadi kalau turun lagi mungkin ke arah sini ini. Di sini ada tanda-tanda kenaikan. Nah, mungkin bisa ke arah sini ini. Ini tanda-tanda kenaikan ini sudah ada ya. Jadi dia tidak akan melebihi kenaikan sebelum karena dalam posisi downtrend ya, lagi posisi downtrend. Manfaatan itu untuk sedikit aja gitu. Cuman nanti kalau teman-teman pingin KKGI di bawah aja di 300. Ini saya juga udah menaikkan ke 399. Nanti kalau 399 jebol kasih tahu saya, atau enggak ke atas jenis jebol kasih tahu saya. Dan yang nyangkut di 600 pasti kejemput. Kalaupun nggak punya dana pasti kejemput teman. Cuman agak 1 tahunan ya untuk istilahnya apa ya, biarkan dia melepaskan semua barangnya untuk nanti diambil lagi di harga 350 sama 360 ya. Seperti untuk KGGI teman-teman, santai saja, dia juga bagiin dividen kok. Oke, lanjut ke KGGI ya. Kalau KGGI mah santai ya teman-teman ya, nyangkut di 600 kejemput, nyangkut di 500 kejemput ya, nyangkut di 400 kejemput. Kalau mau average ada di 300-an, 350, 370 ya, 360 mungkin bisa untuk average. Lanjut, ada BCIP. BCIP ini dikit lagi menyentuh harga wajibnya di 51 teman-teman. Agar kalau 51 sudah kesentuh akan lebih baik lagi ya. Apakah tanda-tanda kenaikan sudah ada? Perhatikan di angka 63 sudah ngasih tanda dia. Ini juga udah ngasih tanda nih. Ini gap teman-teman nih. Ini kan naik ke atas langsung ke bawahin lagi kan, ini gap nih. Ini juga 58 itu harus tembus juga ya. Kalau sekarang lagi di bawah ya, sekarang kan lagi dibuang sama Bandar Lokal, Bandar Poren juga ikutan ngebuang. Kenapa dibuang Bandar Lokal sama Poren? Karena ada yang nampung. Kalau nggak ada yang nampung nggak bakalan ada nampung. Coba perhatikan tanggal 14 deh. Kita lihat tanggal 14 kita olkan ya, karena enak tanggal 14 juga si domestik juga ngejual.
Nah, di sini ada PD, CP, RG, NI yang ngejual. Tapi siapa yang nerima? XC, YP, mungkin YB sebagai daripada bandar ya. Kakak juga ada, DH juga ada ngambil ya. Ini kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang si retail itu nyaru, maaf si bandar itu nyaru jadi retail. Tapi untuk sekarang ini ternyata si bandar lokalnya lagi jualan. Teman-teman perhatikan, bandar lokal lagi jualan, si Poen juga lagi jualan. Emang si Poen sih masih di atas teman-teman ya. BCIP ini lagi di atas si Poennya. Cuman sekarang lagi buangan ya, biarin aja. Target ketiga saya di 82 ya. Nah, ini belum ada pungutan lagi, harap bersabar aja. MA10 masih berada di atas candle, artinya masih downtrend ya. Tunggu aja MA10 sudah mulai di bawah candle, itu akan tanda-tanda kenaikan sudah ada. Apalagi kalau udah mengesakan PR-nya di 51, itu akan lebih baik lagi. Tanda-tanda kenaikan mas sudah terlihat teman-teman ya, dengan si kepala merayan ini. Inilah tanda-tanda kenaikan. Jadi target saya bukan di angka 71, tapi target saya di 82 untuk BCIP ini. Lanjut, ada HUMI. Ada HUMI. Ada HUMI. HUMI lagi dipungut sama Bandar Poren, teman. Perhatikan HUMI, ini HUMI kan ditahan di angka 56 ya. Nih, Bandar Poren lagi ngambil, ada pemotongan sedikit. Terus di sini juga ada pengambil, terakhir ada ngambil dia 77 juta, tapi ngambilnya ini keren banget, sekitar 2,5 juta miliaran ya. Jadi ini lagi diakumulasi sama Bandar Poren. Poren kita lihat siapa. Dari tanggal sini deh, tanggal 11 November. 11 November. Nah, CC sudah ngambil secara besar-besaran 2,3 miliar ya. Berarti ini si CC masih memegang kendali di sini ya. Kemarin si EP sempat masuk, sekarang si EP udah nol. Diusir si CP, si EP diusir, nggak mau. Si CC nggak mau ada si CP di sini ya. Ada beberapa kali dia ngambil tapi tidak berhasil untuk memaaf harga, artinya 2 kali ngambil si EP itu, si EP Poren itu 2 kali ngambil, cuman diusir lagi ya, akhirnya dia caw kali ya. Akhirnya dia caw ya, cabut dia. Coba cek deh 19 18 ya, si EP keluar kan 30 kan ya, 15 14. Nah, kita tanggal 15 kan dia keluar. Coba tanggal 15 dia coba kan keluar, udah 0 lagi kan. Tanggal 11 coba sampai tanggal 14. Nih kan si EP tanggal antara 11 sama 14 kan ngambil di sini nih. Nah, di sini kan ketika dia turun diambil sama si EP Poren. Cuman si EP Poren perhatikan pas ke tanggal 15-nya dia teman-teman, deng, bes, belum hilang. 16 berarti 18. Bang, hilang no ya. Artinya si EP diusir ya. Tidak mau dia. Jadi HUMI ini ada bandarnya teman-teman. Jadi kalau ada bandarnya suatu saat dia akan ke atas. Ingat. Tetapi kelemahan yang ada bandarnya terus diakumulasi nanti akan ke atasin, nanti ke bawahin lagi pelan-pelan, kadang-kadang seperti itu. Tapi suatu saat dia akan ke atas. Jadi untuk teman-teman yang nyangkut di HUMI santai saja karena ada bandarnya. Perhatikan tadi ketika CC EP masuk kan tidak mau kan, akhirnya CC akumulasi, si EP coba untuk masuk cuman diusir ya sama si CC. Dengan cara gimana ya, cepat seperti ini teman-teman. Kalau si bandar CC ngerespon biasanya suka ke atasin. Oke, kita bertarung. Cuman kalau didatarin seperti ini, dibikin kesel tapi tidak di-up, artinya si EP keluar. Akhirnya si EP keluar ya, tidak diizinkan untuk ikut-ikutan di saham HUMI ini. Padahal kalau si EP yang pegang suka bagus tuh, susut ke atas ya. Cuman kemudian karena si CC punya rencana lain ya, akhirnya tidak diizinkan untuk gabung. Nah, teman-teman, tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini ya. Kita lihat di sini. Oh, ini masih datar. Nah, ini juga ada kenaikan di sini. Teman-teman, di angka berapa ini? Di angka 64 itu ada salah satu kenaikannya. Ya. Target saya itu di tanggal 20 bulan 8 di angka 92 ya. Jadi Bandar Poren lagi mungut, bandar lokal cenderung keluar. Jadi kita berharap ke Bandar Poren aja ya. Ini kalau enggak si Poren itu si CC sama si BK. Kalau si CC ngumpulin biasanya suka jualan di atas.
Kalau kecuali kalau si BK ngumpulinnya dikit-dikit sampai di maaf harganya dikit-dikit satu tik tiba-tiba digejretin. Itu karakter si BK di sini. Cuman untuk si CC biasanya bes atau ke atas dulu. Nah, dia baru jualan di atas. Boleh gini nih. Ini kan dia akumulasi sambil maaf harga dia jualan di atas. Dia ngambil dari bawah jualan di atas. Nah, itu karakter daripada si CC di si saham Humi ini. Oke, kita lanjut. Ada MPMX ya, MPMX. Nanti teman-teman yang belum dibahas kita bahas, kalau nggak keburu hari ini ya kita bahas malam lagi gitu ya. MPMX ini berarti sudah lama tidak dibahas nih, karena garis yang saya ini sudah terlewati tapi belum ada yang ngasih tahu ya. Nah teman-teman perhatikan, di 1005-nya itu MPX itu adalah target yang saya buat ya, sama di angka 1050-nya 58 itu adalah tanda-tanda yang saya cuman ini kagak dikasih tanggal nggak sih ini, nanti kita cek deh. Nah ini tanda-tanda kenaikan juga sudah terlihat jelas di sini dengan si kepala merah panjang, si leher panjang juga sama 1000 juga. Kalau sekarang lagi downtrend biarkan saja, dia harus mencari jalannya dulu ya biar. Kenapa dia downtrend? Oh kenapa dia downtrend? Perhatikan si Poren, dia ngejual secara masif dan aktif ya, terus-terusan ngejual. Bana lokal bagaimana, kembali ke sini ngambil, ikutan ngejual juga tuh. Siapa yang nerima? Pasti ada yang nerima teman-teman. Tidak mungkin tidak yang nerima ya. Domestik? Yes, domestik. Teman-teman kita yang nerima. Dari tanggal 11 ya teman-teman kita. Tanggal 11 dari mana? Dari sini aja udah teman-teman kita yang ambil ya. Kenapa katanya teman-teman kita ambil? Karena mungkin ini lagi turun nih, lagi turun. Padahal nanti perhatikan aja teman-teman, kalau dia udah turun seperti ini, MA10 masih di atas candle, perhatikan nanti MA10 sudah mulai di bawah candle, baru teman-teman bisa mungkin sedikit nyicil teman-teman ya, kalau yang lagi begini nih MPMX. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di area berapa nih, 1000-an ya, masih bisa kejemput teman-teman, masih kejemput lah. Soalnya si kepala merah juga udah banyak banget nih tandanya, dia mau ke atas lagi kok. Dia kecenderungannya seperti itu. Makanya nanti ngambilnya pas MA kalau secara MA ya, MA 10 aja di bawah candle, itu akan lebih baik lagi. 10 tahunan tanggung lah MPMX. Ya MPMX tertingginya di angka 1500, 1300, 1330-an. Sekarang lagi di harga tengah tapi belum terlalu murah teman. Sekarang lagi di harga tengahnya. Apakah akan ke bawah? Perhatikan ketika dia sudah ke atas, cenderung dikebawahin. Ada kemungkinan. Ini ke atas ke bawahin. Nah sekarang lagi di atas kan, ke bawahin kan. Nah makanya kemungkinan ke bawah itu ada ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Perhatikan nanti 885-nya. Kalau 885 sudah mulai ketebus ya mungkin itu akan ke arah situ. Kita lihat tanggalnya dulu yang saya tanggalin. Ini ada harga wajarnya teman-teman tuh ya. Kuartal 2-nya ada ya, ini harga wajar. Kita hitung lagi nanti deh harga wajarnya, siapa tahu ada kemungkinannya. Ada teman-teman nih, ada sudah dikasih guys sama saya. 954 adalah target penurunannya, 936 adalah target penurunannya, sampai ke angka 915 itulah target penurunannya untuk sementara ya. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu jauh-jauh ya. Tapi kalau dia jauh ya baguslah, berarti lebih murah lagi gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk MPMX ini kenapa turun, lagi dijual sama Poren dan Bandar Lokal. Siapa yang nerima teman-teman kita? Pingin berda gampang, jangan dibeli, udah pasti reda. Kenapa dia istilahnya ngejual ya, semakin ditahani semakin dihajar. Makanya nanti tunggu aja MA10 sudah mulai di bawah candle. Biasanya itu adalah sebagai tanda untuk uptrendnya. Walaupun tidak uptrend, tidak jadi uptrend, tapi teman-teman sudah punya rule. Kalau saya sendiri gitu, punya rule untuk mengambil. Pokoknya saya akan ngambil ketika candlenya sudah mulai di atas MA gitu. Mungkin teman-teman, jadi seperti inilah kalau ngambil teman-teman nih. Nih ini kan untuk ke bawah. Nah teman-teman kalau sini kan ada yang ngambil, ada yang enggak, kita spekulasi ngambil. Kalau saya spekulasi ngambilnya di mana? Pas MA10. Nah
Emang sebelum di bawah candle. Pertama bisa di angka sini ngambil ataupun di angka setelah konfirmasi. Ini kan tanda masuk, udah masuk nih. Belum ada konfirmasi kan? Nah, udah konfirmasi udah mulai di bawah lagi, nggak ke bawah. Saya mulai masuk di sini. Dia ke bawah lagi, nggak jadi masalah teman-teman. Kalau di bawah emang kenapa gitu kan? Dalam saham itu adalah naik dan turunnya ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya ada lagi mungkin ya. Kalau keburu kita akan bahas lagi ya.